Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 15 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 15 Januari 2024. Oke. Kalau aku lihat saat ini dia merasa atau melihat saat ini bahwa kamu sedang mencoba untuk menstabilkan hidupmu, dan aku lihat juga ternyata dia memang juga lagi mencoba untuk menstabilkan hidup dia ya, mau itu dari karir, finansial, perasaan ya. Intinya ingin bertumbuh, tidak mau stuck lagi ya. Baik kamu dan dia sama-sama fokus dengan kehidupan masing-masing ya. Terus juga aku melihat di sini ternyata dia masih cinta sama kamu, masih sayang kayak gitu ya. Dan bahkan aku melihat saat ini dia ngerasa kamu tuh sekarang lebih mencintai dirimu sendiri ya. Dia ngerasa sekarang kamu itu lebih memilih untuk fokus dengan dirimu sendiri, dengan masa depan, dengan ya dengan kehidupanmu. Jadi dia ngerasa aku lihat di sini dia itu sebenarnya ya masih sayang, masih memiliki ketertarikan sama kamu. Dan aku lihat di sini kayak dia mulai nggak egois ya. Jadi dulu mungkin sering mengabaikan kamu, tidak peduli, tidak menganggapmu ya. Dia hanya fokus dengan bagaimana dia mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah sekarang tuh justru malah dia kayak udah nggak egois lagi ya, mulai mulai apa itu namanya ya, mencari kabar kamu kayak gitu, melihat bagaimana perspektif kamu seperti itu. Kalau aku lihat ternyata hubungan ini hubungan karmik ya, karmik relationship. Jadi hubungan yang menandakan adanya kebencian ya, bisa jadi dia memang masih membenci kamu atau kamu yang masih membenci dia. Karena di sini ada pemicunya kenapa di antara kalian itu ada kebencian gitu ya, ada pemicunya, yaitu kalau aku lihat di sini memang hubungan yang mungkin ada kekacauan atau ada rasa kekecewaan, ada seseorang yang bertingkah di sini troublemaker ya, sehingga hubungan kalian kacau. Makanya ada salah satu di antara kalian memiliki persepsi bahwa hubungan ini mungkin sudah tidak bisa dikembalikan atau sudah tidak bisa dijalani lagi gitu ya. Makanya di sini ada energi melepas ya. Memang kamu sudah melepas dia atau memang keduanya sudah saling melepas. Kemudian dia merasa bahwa saat ini kamu itu justru malah menikmati masa sendirianmu atau masa sendirinya kamu. Dia merasa bahwa saat ini kamu bahagia ketika kamu sudah tidak bersama dia, ketika saat ini kamu sudah jauh dari dia, ketika kamu saat ini sendiri, tuh justru malah dia lihat kamu lebih bahagia atau lebih menikmati hidup. Ya, dilihatnya kamu menghargai dirimu sendiri, tahu nilai dirimu ya, dan dia pun tahu nilai dirimu itu seperti apa gitu ya, dan kamu sekarang kayak menghargai aja, oh bahwa aku pun bisa kok hidup tanpa dia. Nah seperti itu. Jadi dia ngerasa sekarang kamu itu kayak apa ya, taulah ya value, taulah kemampuan, taulah apa sih harga dirimu itu sebesar apa gitu ya. Nah terus itu dia lihat kamu tuh sepertinya sudah sembuh dari rasa kekecewaanmu, atau saat ini memang lagi proses healing ya, lagi proses healing. Kemudian dia rasa kamu tuh sekarang lebih menenggelamkan diri dalam bayang-bayang pekerjaan. Jadi sibuk banget sama pekerjaan. Terus itu ya menghargai diri sendiri, mempercantik diri, memperkaya diri, membuat diri bahagia, sukses, gimana deh pokoknya. Intinya dia lihat sekarang kamu itu benar-benar menghargai dirimu sendiri gitu ya, menjauhi orang-orang yang toksik gitu ya. Kamu kayak nggak mau
berurusan dengan sesuatu yang ruwet, ribet, nah seperti itu, yang toxic, seperti yang red flag, seperti itu ya. Oke, kalau aku lihat saat ini memang dia nampaknya butuh waktu untuk menjalani siklus dalam hidupnya. Ada yang perlu dia lakukan terlebih dahulu atau ada yang perlu dia prioritaskan atau dia kerjakan terlebih dahulu. Jadi saat ini dia memang lagi butuh waktu untuk menyelesaikan atau untuk menyembuhkan keadaan, misalkan keadaan finansial dia, karir dia, emosionalnya dia, atau patah hatinya dia, atau traumanya dia bisa juga ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang ada keinginan dia untuk melakukan kemajuan dalam hidupnya, juga kemajuan di antara kamu dengan dia, gitu ya. Tapi memang butuh waktu untuk fokus dulu dengan masalahnya yang sekarang dia hadapi. Gitu, selesaikan dulu masalah yang saat ini membuat dia ruwet itu ya, yang membuat dia tidak berdaya itu. Nah, nanti di sini aku lihat memang ada keinginan untuk melakukan kemajuan di hubungan kalian ya. Nah, tapi dia merasa kamu tuh seperti memang benar-benar sudah mengakhiri hubungan. Kamu tuh seperti sudah tidak mau memberikan dia kesempatan lagi. Kamu tuh seperti sudah masih bodoh gitu sama dia gitu ya. Kamu kayak udah apa sih namanya, sudah bertransformasi, sudah beda, sudah berubah seperti itu ya. Jadi dia ngerasa kamu seperti sudah mati rasa atau seperti sudah tidak peduli. Seperti itu ya, aku lihat di sini. Oke, dia merasa bahwa saat ini kamu seperti sudah mencapai hasil dari kesabaranmu. Ini seperti buah dari kesabaranmu selama ini berjuang, ya, terutama tentang pentacles ya, tentang keuangan, tentang karir, tentang kesuksesan. Nah, itu sepertinya dia rasa kamu tuh udah sukses, udah berhasil, sudah membuahkan hasil, sudah bertumbuh, sudah ada kemajuan, berjaya, karena dia lihat kan selama ini prosesnya kamu tuh selalu tekun kan, fokus dengan finansial, dengan materi. Nah, dia rasa kamu sekarang sudah oke gitu secara finansial, secara materi, seperti itu. Terus itu juga dia merasa bahwa penting bagi dia untuk melakukan pembinaan dengan sabar untuk bisa mengembangkan kembali hubungan kalian. Jadi kalau aku lihat di sini kayaknya dia pengen memperbaiki, pengen membangkitkan kembali hubungan kalian seperti itu. Dia pengen punya hubungan jangka panjang dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia pengen sama-sama ya dengan kamu, mengajak kamu untuk yuk kita kerjasama, bekerja keras untuk memperkuat hubungan atau ikatan satu sama lain gitu, agar hubungan bisa langgeng seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia pengen sama-sama gitu loh, meningkatkan hubungan kalian. Nah, ini aku lihat prinsipnya tapi bukan yang tentang yuk kita sama-sama memperkuat hubungan ini dengan perhatian. Bukan dengan itu, tapi dengan materi. Jadi, menurut dia, materi atau finansial itu sangat penting untuk memperkuat hubungan. Jadi, makanya di sini dia itu pengen juga ya fokus dengan karir, keuangannya, agar dia secara finansial, karir itu stabil, bagus. Dan kan dia juga lihat kamu di sana itu juga fokusnya sekarang dari karir, keuangan kan. Nah, sehingga nanti kayak dia tuh kayak pengen gini loh,
Oke, kita nanti akan bertemu dan memperjuangkan hubungan ini ketika kita sudah sama-sama settle ya, sudah sama-sama stabil ya secara finansial, karir. Nah, seperti itu. Jadi dia mau sama-sama menjalani hubungan ini tapi di ketika kalian sudah stabil secara finansial seperti itu. Ya, jadi makanya di sini walaupun kalian berpisah, walaupun dia sebenarnya masih sayang sama kamu, dia tidak melakukan tindakan apapun karena sekarang fokusnya itu di karir dan keuangan, dan dia lihat juga kamu kan fokusnya di karir dan keuangan. Ya udah, kita masing-masing dulu aja, settlekan hidup kita, settlekan keuangan kita masing-masing seperti itu. Ya, karena menurut dia masalah finansial, masalah keuangan itu penting dalam hubungan ini. Gitu. Kalau misalkan salah satu pihak atau kedua belah pihak secara finansial tidak settle, menurut dia hubungan itu kayak ya gampang hancur, gampang goyah, nggak kuat gitu lah, ya nggak bisa dijalani kayak gitu. Makanya di sini menurut dia kamu dan dia sedang berupaya mencapai tujuan keuangan bersama gitu ya, tapi dengan cara ya sendiri-sendiri gitu, fokusin dengan kehidupan sendiri-sendiri gitu ya. Karena mungkin gini, kalian tuh bukan apa ya, bukan dari keluarga yang apa ya, mungkin bukan keluarga yang berduit banget gitu ya. Jadi kalau mau apa-apa itu diusahakan sendiri gitu loh. Ya misalkan pengen beli A, ya harus nabung, kerja nabung ya baru bisa beli A kayak gitu ya. Nah, sama ya kalau aku lihat di sini. Jadi kemungkinan di sini kalian, baik kamu atau dia juga pengen mungkin membiayai pernikahan nantinya ke depannya kalian satu sama lain itu dengan hasil jerih payah sendiri gitu. Atau misalkan dia mungkin pengen beli rumah atau pengen apa ya, membelikan sesuatu ke kamu, itu ya dia harus menstabilkan keuangannya dulu, dia harus nabung seperti itu ya. Oke, kalau ini tentang pasangan, kamu dengan dia adalah pasangan, berarti ada pertanda bahwa kalian ada yang lagi hamil ini, ada berita tentang kehamilan. Ya, kalau ini kamu dan dia pasangan ya. Maksudnya pasangan sah, nggak harus pasangan sah juga sih. Ya, pokoknya di sini kalau kalian berpasangan, aku lihat ada indikasi kehamilan. Tapi jika kamu belum menikah dengan dia, ada kemungkinan di sini kayaknya kalian mulai kayak pikir-pikir dulu deh gitu ya. Mungkin mengingat-ingat kembali hubungan kamu sebelumnya bersama dia. Dan saat ini mulai memiliki kayak gagasan atau pikiran tentang apakah memang ia harus kembali lagi menjalani hubungan ini seperti sebelumnya. Ya, karena ya apa yang telah terjadi itu kayak membuka pola pikir, ya membuka pola pikir kamu secara lebih jelas tentang sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dari suatu relationship. Terus pasangan yang seperti apa sih yang kamu inginkan di masa depan? Apakah memang dia orangnya? Apakah memang dia bisa dipercaya? Apakah dia bisa diberikan tanggung jawab seperti itu? Ya, jadi kalau aku lihat saat ini kamu kayak mulai pikir-pikir lagi. Siapa sih yang atau kriteria seperti apa sih pasangan yang kamu mau untuk pasanganmu di masa depan? Nah, dia ngerasa seperti itu. Jadi kamu kayak nunjukin bahwa kamu itu seperti sedang mempertimbangkan apakah iya memang dia orangnya gitu ya. Jadi kayak kamu masih ragu, ya bisa dibilang karena kamu kayak meragukan dia atau mempertimbangkan dia setelah apa yang terjadi di antara kalian berdua kemarin kayak gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ada yang lagi melakukan perjalanan ya, entah ini liburan, entah ini pulang kampung, entah ini apa, mungkin karena pekerjaan bisa juga ya, tapi aku lihat di sini ada yang melakukan perjalanan, bahkan ada yang sampai melakukan perjalanan ke luar negeri seperti itu ya. Atau mungkin ada niatan, keinginan untuk bepergian ya kalian. Terus juga dia merasa kamu tuh sekarang lebih percaya diri, ya sukses, bebas, ya
selalu berpandangan dan bergerak maju ya. Dia lihat kamu tuh orang yang penuh dengan perencanaan masa depan ya. Jadi kamu tuh kayak orang yang banyak rencananya gitu. Dia lihat kamu semakin bertumbuh sekarang ya. Terus juga aku lihat mungkin kamu dengan dia ini LDR ya. Aku lihat di sini ada jarak yang cukup jauh di antara kamu dengan dia. Terus aku lihat nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang banyak pilihan. Ya, aku lihat di sini dan dia suka menghadirkan pilihan gitu. Ya. Dalam menjalani hidup itu suka yang suka banyak pilihan. Kemudian aku lihat di sini nampaknya kamu dan dia sekarang sedang memikirkan masa depan ya. Sedang memandang masa depan kalian ke depannya mau gimana, mau seperti apa, seperti itu. Terus juga aku lihat di sini kayaknya dia lagi mencoba untuk meyakinkan diri, meyakinkan perasaannya bahwa dia perlu lebih tegas tentang sebuah komitmen atau hubungan ya, agar dia itu bisa punya hubungan yang langgeng gitu loh. Dan aku lihat di sini kemungkinan dia ini sudah menjalani hubungan baru atau memang ingin memasuki hubungan baru ya, entah ini hubungan baru dengan orang baru atau hubungan dengan kamu. Tapi di sini aku lihat dia pengen menegaskan ke dirinya bahwa dia harus bisa dong berkomitmen. Nah, mungkin dulu dia itu memang setiap kali membahas tentang komitmen, membahas tentang hubungan masa depan atau rencana masa depan tentang hubungan, itu dia pasti ngilang karena memang dia belum siap untuk diajak memiliki hubungan yang berkomitmen atau hubungan yang serius seperti itu. Nah, sekarang dia kayak ingin meyakinkan hatinya, meyakinkan pikirannya, meyakinkan dirinya bahwa ya dia harus bisa berani gitu loh mengambil tanggung jawab untuk berkomitmen dalam hubungan seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini ya dia lagi kayak merencanakan untuk hubungan di masa depan dia dengan kamu atau ya dengan pasangan yang sekarang. Nanti kita lihat ya ini masih ke kamu atau ke dia, ke orang baru. Karena di sini dia menganggap gini, kalau misalkan dia sekarang mau mengusahakan hubungan ini, misalkan deh hubungan ini dengan kamu, soalnya ini kalau aku lihat ya energinya masih ke kamu juga sih ya, energinya itu masih ke kamu. Jadi kalau misalkan dia mau kembali lagi dengan kamu, dia berpikir begini, oke, aku mau memperjuangkan kamu, tapi apakah kamu masih mau memperjuangkan hubungan ini? Karena hubungan ini bisa terjalin kalau misalkan ada kerjasama di antara kedua belah pihak mencapai tujuan-tujuan kita atau keinginan kita sama-sama. Tapi kalau misalkan aku datang taunya kamu udah nggak welcome gimana? Nah gitu ya, jadi saat ini tuh aku lihat kayak sebenarnya ada keinginan untuk memperjuangkan, tapi dia ngerasa kamu tuh seperti sudah tidak mau ya, kamu tuh sudah tidak peduli gitu. Oke. Kalau aku lihat di sini ya, kalau di sini kamu seorang wanita atau kamu energi oke gini. Kalau aku lihat dia ngerasa bahwa kamu itu seorang wanita yang sudah dewasa. Kalau kamu seorang pria ya pria dewasa seperti itu ya. Situasikan saja. Kamu adalah wanita dewasa yang penuh dengan naluri. Instingmu kuat, nalurimu kuat. Itu yang dia rasa ya. Kalau misalkan kamu seorang pria mungkin energi kamu feminin ya. Jadi dia ngerasa kamu itu seperti seorang wanita yang dewasa yang penuh dengan naluri. Intinya nalurimu kuat gitu ya. Mau kamu laki atau perempuan, kamu itu menurut dia nalurinya kuat. Kalau kamu seorang pria mungkin energi kamu feminim, lemah lembut gitu ya. Terus juga kamu tuh orang yang kalau udah cinta tuh terbucin-bucin gitu ya. Kamu itu mampu memberikan rasa nyaman ke dia, kamu punya daya tangkap
atau daya tanggap yang kuat gitu ya. Jadi misalkan dia ngomong A aja, baru aja ngomong clue-nya, kamu itu udah paham dia ini mau ngomong tentang apa, kayak gitu. Ya, jadi kayak punya daya tanggap yang bagus gitu ya. Kamu tuh orang yang penuh dengan kasih sayang, orang yang selalu bergembira, punya intuisi yang kuat, cinta sama dia ya selama ini, terus setia, terus ya pemalu. Cuman kamu nih orang yang mudah terluka ya, karena mungkin kamu energinya feminin, jadi itu karena terlalu lembut atau ya hatinya karena mungkin terlalu pakai perasaan ya, jadi gampang terluka, gampang kecewa seperti itu. Di mata dia kamu cantik, kalau kamu pria ya kamu ganteng, seperti good looking seperti itu ya. Terus juga kamu itu pemimpi, jadi banyak maunya, banyak harapannya, banyak keinginannya seperti itu. Dan menurut dia kamu itu seperti cenayang. Tahu cenayang nggak sih, kayak dukun, kayak apa sih, kayak tahu aja gitu loh ya. Dia nggak ngomong gitu, misalkan dia lagi sakit, dia nggak ngomong kalau dia sakit sama kamu, tapi tahu-tahu kamu tahu aja kamu di sana lagi sakit ya gitu, kamu sakit apa gitu ya. Jadi kayak kamu tuh kayak cenayang gitu, kayak dukun, kayak pesulap, kayak pesulap bukan sih ya, pokoknya kayak tahu aja gitu ya, padahal dia nggak ngomong loh dia kenapa, tahu-tahu kamu telepon dia atau chat dia, nanyain kabar dia gitu ya. Terus itu di mata dia kamu tuh punya jiwa empati yang besar ya, jadi kalau misalkan ngeliat orang kesusahan tuh langsung kamu bantu ya, bukan hanya sekedar simpati tapi empati ya, langsung effort gitu. Terus kamu juga kreatif di mata dia, pemberani ya, dan penyembuh. Ya, penyembuh ini ya mungkin memang kamu bekerja di bidang kesehatan, atau memang secara energi kamu itu mampu menyembuhkan. Mungkin dulu dia pernah ketika bertemu dengan kamu, di saat itu dia masih sedang keadaan terluka atau patah hati ya, atau kecewa gitu ya, atau habis putus cinta atau gimana deh, atau ya mungkin memang sakit gitu. Tapi ketika ketemu dengan kamu atau berkenalan dengan kamu, dekat dengan kamu, dia ngerasa kayak luka, mau itu luka batin atau luka fisik, itu kayak sembuh gitu ya. Jadi menurut dia kamu itu penyembuh. Terus pendengar yang baik ya, kamu itu kalau dia misalkan curhat atau cerita itu kamu mendengarkan bagus gitu loh. Terus itu penasehat yang baik menurut dia ya, jadi bukan hanya sekadar mendengarkan, tapi kami juga selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik gitu, yang lurus-lurus gitu ya. Suka pengasuh jiwa, punya jiwa pengasuh, menjaga, melindungi ya, menyayangi seperti itu. Sehingga aku lihat di sini dia itu sebenarnya ngerasa dengan kamu itu penuh hormat ya. Dia ngerasa sama kamu itu sangat hormat gitu lah ya, penuh hormat gitu. Apalagi di sini kamu itu punya jiwa keibuan, yaitu feminin ya, jiwa feminin itu. Atau kalau memang kamu seorang wanita dan sudah menjadi sosok ibu ya, kamu itu sosok ibu yang bagus, yang baik gitu. Oke, kalau menurut aku di sini dia ngerasa kamu tuh seperti bisa kayak memelihara dia, mengontrol dia, menjaga dia agar lebih bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, mandiri. Nah, seperti itu ya, mandiri. Terus tuh agar bisa stabil ya, berani untuk melangkah untuk menstabilkan diri sendiri kayak gitu. Jadi nggak bergantung lah kayak gitu ya. Terus juga bisa menenangkan emosionalnya kamu, emosionalnya dia kayak gitu. Jadi kamu tuh sosok yang pemelihara, yang bisa mengarahkan dia ke hal-hal yang positif gitu. Cuman hubungan ini memang sangat bergantung sekali pada keterbukaan dan jujurnya satu sama lain ya. Mungkin selama ini dia tidak pernah jujur dengan perasaan dia sendiri ya. Dia mungkin sebenarnya udah ngerasain kalau dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi mungkin selama ini dia selalu mendenial, cuekin kamu, tidak menganggap kamu seperti itu ya. Terus itu juga dia ngerasa saat ini tuh kan kamu kayak ada sebagian dari yang lagi melajang ya. Nah,
aku lihat di sini Queen of Cups itu menandakan kalau kamu saat ini memang lagi melajang, saran dari Queen of Cups adalah keluar dari zona nyamanmu atau keluar dari kamarmu, keluar dari rumahmu dan bertemulah dengan beberapa orang baru. Ya. Mungkin di sini kamu akan bisa menemukan cinta yang memang kamu inginkan, seperti itu. Karena kalau aku lihat kemungkinan kalian lagi nyaman di kasur, nyaman di rumah, nyaman di zona nyaman kalian ya, nyaman dengan kesendirian, seperti itu yang aku lihat saat ini. Jadi kayak mungkin lagi males gitu ya untuk berkenalan dengan orang baru, memulai lagi berkenalan dengan orang baru kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini memang akan ada pertanda nih bagi kalian yang lajang, dan kalau kalian mau membuka diri ya, membuka hati, membuka diri, mau welcome gitu dengan orang-orang baru, kamu akan bertemu dengan sosok yang feminim nih. Ya, orangnya ramah, penuh kasih sayang, peduli sama kamu. Tapi dia seorang pria gitu. Ya, seorang pria. Kalau kamu di sini seorang wanita. Kalau kamu seorang pria, ya berarti kamu akan bertemu dengan seseorang wanita. Gitu, ya. Kebanyakan sih yang nonton di sini seorang wanita, berarti kalian akan ya bertemu dengan seorang pria gitu. Dan orang yang nantinya berpotensi bertemu dengan kamu yang penuh dengan kasih sayang ini, yang peduli sama kamu ini, justru malah akan memiliki banyak effort atau kasih sayang. Dia akan menunjukkan kasih sayang, dan juga dia ini akan menjadi pendengar yang baik bagi kamu. Ya, jadi kalau kamu curhat sama dia, dia tuh seneng gitu. Dia kayak anteng gitu. Dia akan merespon, dia akan adem, tenang mendengarkan curhatan kamu gitu. Ya, jadi mungkin dulu kalau pasanganmu yang ini ya dulu itu maunya dia yang kamu dengarkan gitu, sedangkan kalau kamu yang cerita dia nggak mau ngedengerin kayak gitu ya, dia menganggap masa bodoh, dia menganggap tidak peduli. Nah sekarang aku lihat nggak harus sekarang juga ya, kalau misalkan saat ini kamu belum berani untuk membuka diri atau membuka hati untuk orang baru, ini baru menjadi akan potensi kamu akan bertemu nantinya, asal kamu keluar dulu dari zona nyamanmu, dari zona sendirianmu ini, zona singlemu ini gitu ya, dan berpotensi bertemu dengan seseorang yang akan memperhatikan kamu, ada effortnya, juga menjadi pendengar yang baik sama kamu, kepada kamu, sayang sama kamu, memberikan ketulusan, seperti itu. Dan aku melihat memang nampaknya dia saat ini merasa sedang ada kesulitan dalam hidupnya. Ditambah lagi mungkin banyak dia ini mengalami kehilangan ya, termasuk kehilangan kamu, kehilangan materi, kehilangan kepercayaan. Sehingga aku lihat saat ini sepertinya dia lagi mengisolasi diri, atau saat ini dia ngerasa kayak perasaan dia itu seperti sudah ditinggalkan oleh kamu, ditinggalkan oleh teman bisnisnya, rekan kerjanya, atau gimana. Ya mungkin dia kayak disisihkan atau dipojokkan seperti itu ya, sehingga saat ini dia ngerasa kesulitan, dan mau nggak mau harus tetap berjuang ya, melakukan perjuangan, terus perjuangan untuk hidupnya gitu ya. Terus juga sebagian dari mereka ini ada yang kayaknya pengangguran ya, aku lihat di sini ada yang lagi pengangguran. Terus juga kayak sekarang keadaan dia seperti diasingkan oleh orang-orang gitu ya, kayak disudutin, kayak nggak dianggap, kayak nggak dilihat, seperti itu ya. Keadaan dia saat ini seperti terasingkan atau diasingkan. Aku melihat di sini saat ini dia benar-benar merasa perasaan itu bermasalah banget ya. Perasaan dia nggak nyaman, perasaan dia kayak ada rasa rasa bermasalah gitu di perasaan dia. Karena gini, dia ngerasa seperti sudah ditinggalkan oleh kamu, sudah diabaikan oleh kamu, ditambah lagi sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu, seperti itu. Kamu seperti menolak dia dan meninggalkan dia begitu saja, atau meninggalkan dia sendirian. Jadi kalau aku lihat saat ini memang dia ngerasa momen-momen ini atau saat-saat ini, fase-fase ini adalah fase-fase terburuk dalam hidupnya ya. Dia harus
apa berpisah dengan kamu karena adanya keretakan hubungan ini, atau mungkin dia bercerai dengan kamu. Seperti itu ya. Ditambah lagi mungkin dia ini pernah menghadirkan keturunan yang tidak sah. Mungkin dia pernah MBA dengan seseorang, atau dia kalau seorang pria ya mungkin dia pernah ya kena kasus lah MBA dengan anak orang gitu ya, sehingga sekarang mungkin dia punya anak gitu ya, tapi anaknya itu ya secara agama atau hukum itu kayak anak yang tidak sah gitu loh ya. Aku melihat nampaknya mungkin dia ini sempat, antara kamu dengan dia selama ini sempat terjalin hubungan yang tidak bermoral, hubungan yang mungkin disembunyikan, hubungan mungkin yang menjadi pihak ketiga, atau ada pihak ketiganya. Ya, yang seperti itu ya, atau mungkin menjalin hubungan dengan suami atau istri orang, atau mungkin kalian sudah punya suami, sudah punya istri, dia sudah punya istri gitu ya. Ternyata kalian selingkuh, nah, bisa jadi ya. Jadi hubungan yang tidak terhormat, hubungan yang tidak bermoral, seperti itu ya. Terus juga aku lihat di sini antara kamu dengan dia selama ini merasa kesulitan untuk menjalani hubungan ini ya karena ada masalah keuangan atau masalah kesehatan yang memang belum terselesaikan tuh ya. Jadi dia memang beranggapan bahwa kalau misalkan mau memiliki hubungan percintaan yang stabil, secara finansial kita satu sama lain harus stabil dulu gitu. Harus sama-sama settle dulu secara finansial gitu. Jadi dia beranggapan bahwa finansial di dalam hubungan percintaan itu penting gitu, itu harus tersedia gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sekarang dia merasa bahwa dia sudah ditolak oleh kamu atau diabaikan oleh kamu. Terus juga ditambah dengan saat ini dia ngerasa kayak lagi sulit gitu harus menjadi sosok orang tua tunggal ya, karena dia mungkin harus bekerja, belum lagi harus memperhatikan anaknya. Jadi aku lihat saat ini dia benar-benar lagi sibuk menjadi orang tua tunggal ya, bertanggung jawab menjadi orang tua tunggal. Kalau misalkan anaknya tidak bersama dia, misalkan dia seorang pria, terus dia pernah ngamilin orang lain gitu ya, anaknya mungkin nggak sama dia, tapi mungkin ya dia harus bertanggung jawab untuk memberikan tunjangan bulanan ke anaknya atau tunjangan hari-harian untuk anaknya gitu kan, biaya anaknya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat keadaan dia saat ini lagi sulit ya, ditambah lagi juga dengan kehadiran anak yang mungkin harus dia perjuangkan, harus dia biayai seperti itu. Oke, kalau aku lihat ya hubungan kamu dengan dia selama ini tuh kayak ada kemelekatan atau ada keterikatan dalam hal tingkat intelektual, fisik, dan emosional. Jadi kayak mungkin secara intelektual kalian itu ya tadi ya, karena kamu punya daya tanggap yang besar, yang kuat gitu ya, sehingga dia ngerasa sangat tertarik sama kamu. Atau mungkin secara fisik juga kamu itu ya sesuai tipenya dia, atau mungkin dilihat dia kamu imut, cantik, atau gimana gitu ya, seksi atau apa. Dan juga secara emosional ya aku lihat di sini kayak emosi dia tuh kayak nggak bisa kekontrol juga sebenarnya ya. Cuman mungkin dia tutup-tutupi aja gitu, atau mungkin memang kamu pintar mengendalikan emosinya dia seperti itu ya. Jadi secara emosional dia itu kayak sulit gitu untuk bisa melupakan kamu atau melepaskan kamu gitu. Terus itu juga aku lihat memang baik kamu dan dia sama-sama memiliki suatu standar tinggi dalam menilai sesuatu atau dalam menginginkan sesuatu, mau itu dalam karir, keuangan, pekerjaan gitu, kayak punya standar yang tinggi. Dan aku lihat sebenarnya kamu dengan dia selama ini juga saling dukung ya terhadap standar tinggi yang kalian ingin capai, ingin kalian gapai kayak gitu. Kamu selalu kayak mendukung dan menyemangati dia selama ini ya, untuk misalkan dia pengen jadi apa kayak gitu, dan dia pun seperti itu sebenarnya. Terus itu juga aku lihat di sini sepertinya dia kayak mulai sering berpikir atau beberapa kali berpikir untuk memulai suatu rumah tangga ya.
Aku lihat di sini kayak dia pengen memulai kembali rumah tangga atau pengen berkeluarga deh ya dengan kamu seperti itu ya. Jadi kalau ini aku lihat sih energinya masih dia ke kamu ya. Ini masih energi orang lama ke kamu. Nah, dia pengen berkeluarga gitulah dengan kamu karena King of Sword, King ya kayak laki ya. Ya mau kalian anggap dia laki atau perempuan terserah deh. Pokoknya di sini dia ingin mendapatkan, atau saat ini memang peran dia sekarang ini sudah menjadi sosok ayah atau sosok ibu. Jadi pengen pengen memiliki keluarga yang utuh kayak gitu. Ya, jadi dia pengen memperbaiki gitu hubungan dengan kamu. Kenapa dia memilih kamu? Karena menurut dia, kamu itu orang yang terstruktur, ya. Kalau mau melakukan apa-apa itu benar-benar terstruktur gitu. Terus itu dia suka dengan keaktifan rutinitasnya kamu. Kamu itu orang yang orang yang aktif, orang yang pekerja keras ya punya rutinitas lah kayak gitu ya, punya rutinitas. Terus di mata dia kamu tuh orang yang cerdas, rasional, punya penalaran yang logis yang bagus gitu ya, punya power, punya otoritas, sopan santun ya. Kamu itu di mata dia sopan santun banget, apalagi dalam kalau misalkan dalam berbicara ya, kalian dalam mengobrol tuh dia suka gitu, kayak ya itu karena kamu mungkin orangnya cepat tanggap, atau ya punya wawasan yang luas, atau pembawaan komunikasinya kamu itu asik gitu loh. Dia kalau ngobrol sama kamu itu asik gitu ya. Di mata dia kamu bijaksana, objektif ya. Dia ngerasa setiap kali dia bersama kamu dia ngerasa kayak sejuk aja gitu, nyaman, adem, ayem, tentrem kayak gitu, nyaman ya. Mana kamu ini orangnya jujur banget kan, sangat berintegritas ya, beretika, bermoral. Terus itu ada satu sisi juga, walaupun kamu kayak gini orangnya tegas ya, mungkin salah satunya keadaan yang sekarang ya, kamu tegas banget seperti sudah tidak mau memberikan dia kesempatan kedua kayak gitu. Terus sistematis ya, jadi kamu tuh kalau misalkan nih contohnya aja, misalkan kamu diajak dia jalan, misalkan dia ngomong nanti kita kesini dulu, ke A, ke B, ke C, ke D dulu ya. Taunya dalam prosesnya kamu diajak pergi dengan dia ternyata ke B dulu, A-nya terlewat. Pasti kamu kayak, loh katanya mau ke A, kok ini udah ke B duluan kayak gitu ya. Jadi orang sistematis ya, terencana. Terus juga menurut dia kamu tuh orang yang disiplin terhadap dirimu sendiri ya, termasuk keras lah ya, keras terhadap dirimu sendiri. Jadi kalau misalkan kamu itu pengen A gitu ya, pengen misalkan kamu pengen membeli rumah misalkan dengan cara ya menabung gitu. Kamu keras pada dirimu, oke, kita nggak boleh jajan, nggak usah banyak jajan, nggak usah banyak ini itu, kita nabung aja dulu sampai beli rumah. Nah kayak gitu ya contoh. Jadi kamu itu orang yang disiplin terhadap diri sendiri atau cukup keras lah terhadap diri sendiri. Makanya itu yang membuat dia menarik ya, melihat kamu itu menarik, suka gitu sama kamu dan memang memilih kamu karena kamu itu orang yang disiplin terhadap dirimu sendiri gitu ya, bisa dibilang kayak keras lah terhadap dirimu sendiri gitu. Oke, kalau aku lihat saat ini dia merasa bahwa keadaan dia sekarang seperti nasib buruk. Kenapa? Ya, dia ditolak sama kamu. Terus itu aku lihat di sini juga dia kayak seperti ada penolakan untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Ya, bukan seperti lagi sih. Dia merasa hubungan kamu dengan dia seperti sudah terputus ya, ada pemutusan siklus atau pemutusan hubungan, atau ada suatu pola yang sering terulang di hubungan kalian dan itu seperti sudah terputus gitu ya. Ada suatu kegiatan atau situasi yang polanya sama, begitu terus, terulang lagi. Nah itu seperti sudah terputus, sehingga dia kayak udah nggak tahu harus gimana ya. Terus itu aku lihat memang hubungan kalian ini ada gangguan dari faktor eksternal ya, dari orang luar, entah keluarga atau teman atau pasangan yang lain seperti itu ya. Dan aku lihat di sini dia ngerasa saat ini keadaannya kayak kurang terkontrol, banyak sekali gangguan
Dan apa ya, dia ngerasa bahwa kayak diri dia itu kayak dipaksa untuk melakukan perubahan, dipaksa untuk melakukan perubahan, sedangkan di sini sebenarnya dia nggak mau melakukan perubahan itu. Ya misalkan apa nih, tadinya dia orang yang suka selingkuh gitu misalkan ya, contohnya suka selingkuh terus, bolak-balik selingkuh, tapi sekarang itu seperti dipaksa untuk jangan selingkuh gitu ya. Jadi semesta seperti memblokir jalan dia untuk tidak lagi selingkuh gitu. Nah, sedangkan di sini dia kayak memberontak, dia nggak mau, dia masih dia pengen selingkuh, dia pengen punya pasangan lain, dia pengen tebar pesona gitu, masih gitu. Jadi saat ini tuh kayak apa ya, ada suatu perubahan yang memang harus terjadi di diri dia atau di hidup dia, tapi dia kayak mencoba untuk menolaknya juga gitu. Misalkan nih, dia tahu pekerjaan dia yang sekarang itu misalkan apa ya, tidak membuahkan hasil yang baik gitu loh, atau dia mungkin gajinya yang nggak naik-naik kayak gitu. Dia tahu misalkan bosnya toksik, tapi dia nggak mau keluar dari tempat itu gitu, padahal udah disuruh untuk, ada dorongan untuk keluar dari pekerjaannya, tapi dia nggak mau. Nah, contohnya seperti itu. Atau apa deh, perubahan dalam hidupnya, pokoknya di sini dia disuruh berubah tapi dia nggak mau. Ya, dia seperti menunda-nunda melakukan perubahan itu, ya, atau melakukan suatu tindakan saat ini. Ya, dia menunda-nunda. Sehingga apa yang terjadi? Aku lihat kehidupannya mengalami kemunduran. Ya, mungkin pendapatan dia semakin berkurang, atau apa ya, hubungan, misalkan ini tentang hubungan dia ke kamu gitu ya. Seharusnya dia apa ya, minta maaf dan memperbaiki hubungan, tapi dia mungkin nggak mau melakukan tindakan meminta maaf ke kamu. Akhirnya ya udah, saat ini dia ngerasa kayak hubungan kalian semakin lama semakin menjauh gitu ya, kamu dengan dia semakin menjauh. Nah gitu, ada kemunduran ya, energinya kuat banget ya. Ternyata dia merasa bahwa situasi kamu dengan dia ini kacau balau. Dan ini menakutkan dia. Kenapa takut? Karena dia mungkin pernah buat salah sama kamu atau mengecewakan kamu dengan begitu sakitnya. Intinya di sini dia troublemaker. Dialah yang membuat masalah, dia yang membuat hubungan ini kacau. Sehingga situasinya sekarang itu seperti menakutkan bagi dia. Untuk maju ke kamu itu kayak takut. Takut misalkan, takut didaprat sama kamu, takut dimarahin, takut di judge, takut di macam-macam ya. Intinya dia ngerasa saat ini tuh kayak situasinya menakutkan gitu untuk menghadapi kamu gitu, itu kayak takut gitu karena dia apa ya, membuat hubungan ini kacau balau gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, dia mulai berpikir bahwa dia nggak boleh nih bertindak secara gegabah. Makanya di sini yang tadinya dia tuh pengen segera datang ke kamu, akhirnya ditunda atau dibatalkan. Ya jadi dia nggak jadi nih mau datang lagi ke kamu, nggak jadi seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kayak oke deh, dia berpikir bahwa oke deh ya. Mungkin memang hubungan ini harus mengalami pasang surut ya di hubungan ini gitu ya. Mungkin saat ini memang lagi surut hubungannya, lagi nggak adem ayem, seperti ya udah, kalau memang lagi terpuruk ya udah, dia pun nggak tahu harus melakukan apa seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia merasa ada di fase terpuruk dalam hidupnya, udah keadaan finansial dia mungkin belum baik, karir belum baik, percintaan ditinggal sama kamu gitu kan, udah nggak ada dukungan lagi gitu ya. Jadi saat ini aku lihat ya sambil membuat diri dia berani, di sini kayak dia mulai sedikit demi sedikit mencari solusi, gimana caranya untuk mengatasi masalah di antara kalian kayak gitu ya. Terus itu juga mungkin dia kemarin sempat tuh ya mencoba menjalin hubungan dengan yang lainnya, dengan si A, si B, si C seperti itu. Tapi ternyata itu tidak memberikan rasa bahagia atau tidak memberikan rasa nyaman, atau
beda rasanya ketika dia menjalani hubungan dengan kamu gitu. Kalau sama kamu itu dia ngerasa nyaman, bahagia, adem, ayem, tentrem, sejuk gitu ya. Tapi kalau dengan yang lainnya, kemarin dia sempat ngejalanin sama si A, si B, si C, itu dia ngerasa nggak nyaman, entah apa ya, penuh dengan kekhawatiran, atau dia dimanfaatkan, atau gimana, pokoknya dia ngerasa nggak nyaman gitu ya. Sehingga ya hubungannya dia dengan yang lain juga gagal seperti itu. Makanya saat ini dia kayak lagi memikirkan keputusan yang adil, yang tepat harus gimana nih dia ya. Dan gimana kalau misalkan mau sama kamu lagi, itu gimana caranya kayak gitu ya. Jadi saat ini mulai memikirkan kembali keputusan yang adil dia harus bagaimana. Terus itu menurut dia kayaknya saat ini memang kamu dan dia perlu untuk istirahat aja dulu deh dengan hubungan ini ya. Menurut dia kita jeda aja dulu deh kayak gitu ya. Kita fokus dengan finansial dan keuangan kita masing-masing aja dulu deh, dengan kehidupan kita masing-masing dulu aja kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia seperti apa ya? Menurut dia, antara kamu dengan dia saat ini perlu istirahat aja dulu dalam hubungan, berikan ruang secara ekstra untuk masing-masing kayak gitu. Ya fokus dengan kehidupan masing-masing aja dulu gitu. Karena mungkin aku lihat ini kenapa dia belum ada tindakan, terus juga lebih memilih untuk memberikan waktu atau jeda atau ruang, karena dia tahu bahwa alasan dibalik hubungan kalian kacau seperti ini itu karena ada kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu yang dia lakukan kembali. Yaitu tadi mungkin selingkuh. Misal ya, contohnya selingkuh. Dulu dia itu orang yang suka selingkuh, bolak-balik selingkuh. Maafin lagi kamu ya, kamu maafin lagi, nerima dia lagi. Selingkuh lagi. Mungkin udah entah kesekian berapa kalinya dia selingkuh, terus udah sekian kalinya juga kamu maafin, kamu terima lagi, masih aja gitu-gitu. Akhirnya yang terakhir kali kemarin, itu ya, dia ketahuan lagi nih selingkuh. Udah, di saat itulah kamu memilih dengan tegas, cut off dia, nggak ada lagi kesempatan kedua, nggak akan lagi menerima dia. Nah, itu akhirnya di sini dia sadar kenapa dia takut menghadapi kamu saat ini, ya karena ternyata dia mengulang kesalahan yang sama seperti dulu, sama lagi, gitu lagi. Jadi kenapa tadi aku bilang ada siklus yang dipotong, ya ini mungkin. Ya, dia selalu selingkuh lagi, maafin, selingkuh lagi, maafin, terima, selingkuh lagi, gitu-gitu terus. Akhirnya kamu ketika dia selingkuh, oke, cut off, selesai. Tidak ada kata maaf, tidak ada penerimaan, tidak ada kesempatan kedua. Gitu ya, dia mau ngapain terserah gitu. Untuk masalah maaf atau enggak ya kalau aku lihat di sini sebagai manusia ya bagusnya ya dimaafin gitu ya. Tapi kalau untuk masalah nerima atau enggak, namanya juga manusia, namanya juga udah disakitin, manusia punya perasaan ya. Setiap kali disakitin ya masa kita terus menerima rasa sakit itu, otomatis ya enggak menerima gitu ya, namanya juga manusia gitu. Jadi kalau aku lihat di sini memang ya kamu sudah memutus siklus itu. Siklus yang selalu berulang kali terjadi atau situasi yang selalu berulang kali terjadi itu ya. Jadi ini ya keadaan dia saat ini adalah dia merasa situasi sekarang menakutkan. Kenapa? Karena dia mengulang siklus yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 29, 23, 17, 25, 14, 4, 12, 27, 18, 11, 7, 5, 3, 1, 3, 1, 2, 4, 2, 28, 21, 20, 26, 8, 19, 22, 9, 10, 30. Oke.
Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada Oktober, Juli, Maret, September, November, April, Juni, Februari, Juni, April, November, Agustus, dan Desember. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silakan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kelinci, sio ayam, sio anjing, sio kambing, sio babi, sio naga, sio monyet, dan sio tikus. Oke, alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. KJRYGHNDIXA, dan T. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.